Selamat datang kembali di Bilas Otak. Hari ini, kami akan menjelaskan film Stanley Kadaba yang dirilis pada tahun 2011. Stanley Fernandez adalah siswa kelas 4 di sekolah khusus laki-laki di Mumbai. Dia anak imajinatif yang sering berimprovisasi absurd, tapi ceritanya yang menarik di kelas membuatnya disukai di antara teman-temannya. Pada awal film Stanley masuk ke sekolah dengan memar di tubuhnya. Dia masuk kelas 1 jam lebih awal. Jadi dia tetap menghibur diri dengan membuat suara-suara aneh sampai teman-temannya tiba. Kemudian dia memimpin seluruh kelas untuk menyanyikan sebuah lagu. Guru bahasa Inggris, Rosie menunjukkan cinta dan perhatian yang tulus kepada anak-anak dan mengajar dengan cara yang menyenangkan, yang menjadikannya favorit semua murid. Rosie memperhatikan memar di wajah Stanley, dan dengan cemas bertanya bagaimana bisa terjadi. Stanley membuat salah satu lagi dari cerita inovatifnya dan mengklaim bahwa ibunya terbang keluar dari bus untuk menangkapnya, tetapi tidak bisa dan karenanya dia jatuh di jalanan. Rosie dan teman-temannya tertawa dan lupa untuk bertanya kepadanya bagaimana dia bisa mendapatkannya. Memar, ibu guru menyuruhnya untuk ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya. Saat pergi, Stanley bertemu dengan guru bahasa Hindinya. Pak Guru Verma. Verma adalah seorang yang rakus, tak tahu malu yang suka melihat kotak makan siang semua orang yang disebut Da. Karena kepribadiannya yang tidak menyenangkan dan tidak ramah, dia dikenal sebagai cadus di antara para siswa. Dia meminta Stanley untuk segera kembali ke kelasnya. Setelah itu guru pengetahuan alam untuk mengajar kelas I dia memperhatikan bahwa beberapa halaman dari buku Stanley hilang ketika ditanya. Dia mengklaim bahwa adik perempuannya merobeknya. Guru membiarkannya kali ini, tetapi memintanya untuk lebih berhati-hati. Setelah itu adalah kelas bahasa Hindi yang diajarkan oleh cadus. Dia memiliki mulut penuh tembakau yang membatasinya untuk berbicara dengan jelas, tetapi dia tidak peduli dengan kualitas pendidikan yang dia berikan. Satu-satunya hal yang dipedulikan cadus, adalah kotak makan siang anak-anak yang sebagian besar berisi makanan lezat yang dimasak di rumah. Sudah menjadi tren bagi semua orang di sekolah, termasuk para guru untuk membawa makanan, untuk disantap saat makan siang. Cadus tidak pernah membawa dabanya atau kotak makan siangnya, sampai-sampai membuat anak-anak takut dia datang ke kelas mereka selama istirahat makan siang, karena dia mengajar di kelas. Luz secara diam-diam membuka kotak makan siang dan mengambil sejumput dari makan siangnya. Cadus mencium bau makanan dan tidak bisa lagi fokus mengajar mereka. Dia bertanya siapa yang membuka daba mereka, tetapi tidak ada yang menjawab. Putus asa karena ingin makan sesuatu. Cadus meninggalkan kelas dan pergi ke ruang guru. Karena dia tidak pernah membawa makanan sendiri. Dia mencari-cari di sekitar ruangan dan menemukan kotak makan siang. Dia melahap dan meletakkan kotak makan siang kembali sebelum ada yang melihatnya. Selama istirahat makan siang, anak-anak akhirnya membuka kotak makan siang mereka, mengungkapkan beberapa jenis makanan yang mereka bawa untuk hari itu sementara orang lain melahap makan siang milik mereka. Stanley berjalan di sekitar kelas. Dia tidak pernah membawa kotak makan siang ke sekolah, tetapi tidak seperti cadus. Stanley, dia tidak pernah meminta teman-temannya untuk berbagi. Temannya Aman menanyainya tentang apa yang akan dia makan dan Stanley mengatakan dia akan membeli makanan dari luar sekolah. Aman menawarinya untuk makan karena ibunya membuat banyak makan siang. Namun, cadus menghentikan mereka untuk berbagi. Dan mengejek Stanley karena tidak pernah membawa dabanya sendiri. Setelah menghentikan anak malang itu dari makan, guru itu tanpa malu-malu meminta para siswa untuk membagi makanan mereka, yang membuat mereka sangat kesal. Stanley di sisi lain, minum banyak air dari keran, berbohong tentang membeli makanan di luar sekolah. Dia meminta teman-temannya hanya untuk berbagi air minum, meminumnya agar dirinya tidak lapar sepulang sekolah. Anak-anak berbaris di depan toko untuk membeli keripik dan minuman, tetapi Stanley yang belum makan apapun sepanjang hari hanya berjalan pulang. Keesokan harinya di sekolah Stanley dan rekan satu bangkunya bertengkar karena lengan mereka bertabrakan ketika mereka menulis. Bu Iyer menyuruh mereka keluar kelas tanpa menanyakan apa penyebab masalahnya. Saat istirahat makan siang Stanley tidak membawa kotak makan siangnya lagi. Tapi kali ini seorang anak berbagi makanan dengannya tanpa sepengetahuan cadus di ruang guru. Semua orang makan dari kotak makan siang mereka sendiri, kecuali cadus saat ditawari kue oleh rekannya. Dia awalnya berpura-pura enggan. Rekan-rekan gurunya cukup tahu bahwa dia tidak akan menolak untuk diberi makanan. Ketika mereka tidak menawarinya makanan, dia menanyakan apa yang mereka makan dan menatap mereka dengan penuh keinginan, sampai-sampai mereka terlihat seperti seorang yang serakah.
Semua orang muak dengan perilakunya, tetapi tidak ada yang menegurnya. Selama jam pelajaran dimulai, Stanley dan teman sebangkunya bertengkar lagi. Karena siku mereka bertabrakan, guru tahu bahwa Stanley kidal dan memerintahkan dia untuk menggunakan tangan kanannya. Anak laki-laki memutuskan untuk bermain sepak bola sepulang sekolah dan mengundang Stanley juga. Awalnya dia menolak karena dia harus menelepon ibunya, temannya Aman, memberinya telepon yang disembunyikan di dalam tasnya. Anak laki-laki bermain, makan, dan bersenang-senang bersama. Keesokan harinya, Rosie menandai esai Stanley dan menertawakan gaya tulisannya yang lucu. Terkesan dengan kreativitas. Dia bahkan memberinya hadiah untuk memuji karyanya. Dia juga memberitahu anak-anak bahwa setelah liburan Natal mereka harus tinggal di sekolah lebih lama untuk kelas tambahan. Dia meminta mereka untuk membawa kotak makan siang yang lebih besar karena mereka mungkin lapar sepanjang hari. Rosie juga memperhatikan, Stanley dan teman-temannya berjuang untuk menulis saat mengetahui bahwa dia kidal. Dia hanya membuat mereka bertukar tempat dan memecahkan masalah yang bahkan tidak diakui oleh guru lain. Pada tanggal 12 Desember Stanley mengingat ulang tahun Rosie dan membacakan puisi lucu yang ditulis sendiri untuknya. Rosie menertawakan kelucuannya dan memberinya sebatang coklat setelahnya. Kami melihat ia berbagi coklat dengan semua teman-temannya. Hari pertama setelah liburan Natal, orang tua setiap orang memasak banyak makanan lezat. Jadi anak-anak tidak akan dibiarkan lapar untuk kelas tambahan. Kotak makan siang mereka disimpan di depan kelas. Cadus sangat tertarik dengan kotak Aman yang memiliki 4 kompartemen. Dia hampir tidak bisa mengajar karena kotak-kotak itu mengalihkan perhatiannya setiap 2 detik. Sebelum istirahat makan siang, dia berada di kelas lain di ujung sekolah. Alih-alih mengajar, dia berhayal akan kotak makan siang yang dilahap Aman. Begitu kelas berakhir, dia berlari ke kelas Stanley, tetapi dihentikan oleh Bu Ire. Ketika dia akhirnya mencapai kelas, makanannya sudah habis. Cadus yang marah tidak bisa melampiaskan amarahnya pada anak-anak karena makanan itu milik mereka. Tetapi setelah menyadari bahwa makanan itu dibagikan dengan Stanley, dia menuduh Stanley menipu teman-temannya. Anak malang itu dibiarkan dipermalukan. Keesokan harinya, dia menghindari untuk makan dari kotak makan siang temannya, dan mengatakan bahwa dia akan pulang untuk menikmati makanan panas yang disiapkan oleh ibunya di tempatnya. Cadus bergabung dengan para siswa dan melahap makanan mereka dengan rakus. Ini berlangsung selama beberapa hari sampai salah satu anak laki-laki memperhatikan bahwa Stanley tidak benar-benar pulang untuk membeli makanan. Sebaliknya, dia berkeliaran di jalan-jalan terdekat. Kemudian pada hari itu, mereka memanggilnya. Tapi Stanley pulih mengklaim bahwa orang tuanya telah terbang ke Delhi. Jadi tidak ada yang memasak untuknya di rumah. Teman-temannya menawarkan untuk membantunya berencana bersembunyi dari Cadus dan makan bersama sampai orang tuanya kembali dari perjalanan mereka. Keesokan harinya Cadus dengan bersemangat datang ke kelas namun, ternyata kelasnya kosong. Dia mencari anak-anak di sekitar sekolah. Kemudian dia bertanya di mana mereka berada dan anak laki-laki itu mengklaim bahwa mereka diminta untuk makan di luar. Jadi kelas tidak akan dikotori selama beberapa hari ke depan. Mereka memberitahunya lokasi yang berbeda. Dia menjadi jengkel dan tidak sabar. Suatu hari dia akhirnya menemukan pertemuan di atap dan melihat bahwa mereka telah bersembunyi darinya. Dalam keadaan marah, dia mengejek Stanley dan memerintahkannya untuk membawa dabanya sendiri atau berhenti datang ke sekolah. Kata-katanya yang kasar sangat menyakitkan untuk Stanley dan dia berhenti datang ke sekolah mulai hari berikutnya. Selama ketidakhadirannya, audisi untuk pertunjukan drama sekolah berlangsung. Teman-temannya tahu bahwa Stanley akan menjadi kandidat yang sempurna, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara menemukannya. Mereka bahkan mencoba menghubungi nomor telepon ibunya, tetapi ternyata nomor itu tidak ada sama sekali. Mereka percaya itu semacam kesalahan dan mengabaikannya. Para guru mulai merindukan kehadirannya di kelas, termasuk Cadus, yang merasa tidak enak, karena berkata kasar kepadanya. Suatu hari sepulang sekolah, orang-orang menemukan Stanley di luar dan memberitahu mereka tentang program menari. Setelah itu Stanley pergi ke lokasi latihan berlangsung. Dia melihat anak-anak berlatih dari jauh dan mempelajari gerakan secara diam-diam. Seiring berlalunya hari Rosie merindukannya di kelas dan mengkhawatirkannya Aman dan kelompoknya.
Akhirnya mereka memberitahu dia alasan ketidakhadiran Stanley. Rosie merasa jijik dan marah pada kenyataan bahwa Cadus mengacaukan pendidikan siswa karena kotak makan siang selama istirahat makan siang. Dia mendekatinya dan menawarkannya sekotak. Ketika Cadus berpura-pura ragu, dia bertanya apakah dia merasa berhasil setelah menggertak murid-muridnya. Dia bahkan memanggilnya karena menjadi pelahap dan mengancam untuk memberitahu kepala sekolah tentang hal ini. Cadus yang ketakutan dan malu memohon padanya untuk tidak melakukannya. Sore itu Stanley pergi ke latihan lagi dan mulai berlatih sendiri. Seorang koreografer tari memperhatikannya dan mengundangnya untuk berpartisipasi. Hari berikutnya, Stanley membawa dabanya sendiri ke sekolah untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Itu juga memiliki 4 kompartemen yang semuanya diisi dengan makanan buatan sendiri yang lezat. Dia menyerahkan daba ke Cadus meminta izin untuk terus datang ke sekolah. Cadus yang malu hanya bisa menangis. Kepala sekolah mengetahui tentang masalah ini dan memanggil Stanley dan kelompoknya. Dia memberitahu mereka bahwa Cadus telah mengundurkan diri dari posisinya dan meninggalkan surat permintaan maaf tulisan tangan kepada Stanley dalam surat itu. Dia berjanji untuk tidak pernah kembali ke sekolah lagi. Pada hari program drama, Stanley diangkat menjadi pembawa acara karena pesonanya. Semua orang memuji dia dalam penampilannya yang sangat menyenangkan. Setelah program, Rosie mendekatinya dan menawarkan untuk mengantarnya pulang. Stanley menolak, dan berkata bahwa ibunya sedang menunggunya. Namun dia terbukti berbohong. Beberapa saat kemudian kepala sekolah mengantarnya pulang. Akhirnya terungkap bahwa Stanley, sebenarnya adalah anak yatim piatu, dan menjadi buruh di sebuah restoran yang dijalankan oleh pamannya. Pria itu menamparkan anak itu karena terlambat dan memintanya untuk segera bekerja. Dia telah secara fisik melakukan kekerasan kepada Stanley beberapa kali, yang menjelaskan seringnya memar di wajahnya. Stanley ingin menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Oleh karena itu ia menciptakan cerita aneh tentang orang tuanya. Namun, karena tidak ada yang memasak untuknya, dia tidak pernah bisa membawa makanan ke sekolah. Satu-satunya orang yang bersimpati dengannya adalah juru masak restoran bernama Aram. Dialah yang mengemas beberapa sisa restoran untuk dabanya Stanley. Dia berjanji untuk melakukannya setiap hari tanpa memberi tahu pamannya. Keesokan hari, Stanley pergi ke sekolah dengan membawa daba yang penuh makanan yang dibuat oleh Akram. Dia berbagi dengan teman-temannya sambil membual tentang bagaimana ibunya mempersiapkan segalanya. Dalam akhir film, kita diperlihatkan bagaimana Stanley berbagi daba dengan guru sekolah, teman-temannya, dan bahkan kepada petugas kebersihan. Demikian, alur dari film Stanley Kadaba yang dirilis pada tahun 2011. Kami berharap kamu menyukainya. Mohon subscribe untuk lebih banyak konten seperti ini dan tekan tombol like sebagai dukungan kepada kami.